Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal Arya Handoyo, NIM akhir 39 kelas A. Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS Hukum Tata Negara. Jawabannya tidak ada. Menurut saya tidak ada pasal yang harus dirubah dan tidak ada pasal yang harus ditambahkan. Dan untuk saat ini tidak perlu dilakukan amandemen. Karena kenapa? Untuk melakukan amandemen sendiri memerlukan proses yang sangat panjang. Untuk nilai kesamaan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama, diperlakukan secara setara, memiliki kesempatan yang sama seperti kesempatan pendidikan, kesempatan untuk bekerja, dan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Tapi ada beberapa juga pekerjaan yang memang untuk spesifik wanita saja. Contohnya seperti dokter melahirkan. Menurut saya pekerjaan itu seharusnya dilakukan oleh wanita meskipun ada laki-lakinya. Tapi dalam konteks keadaan urgent atau darurat, dokter laki-laki gak apa-apa. Tapi seharusnya diperbanyak juga. Nah, untuk kebebasan menjalani kehidupan tanpa tekanan dari pihak lain. Kebebasan mencakup kebebasan memilih, bergerak, berkumpul, dan pendapat. Nah, di Indonesia sendiri kita saat ini bebas untuk berpendapat, bebas untuk memilih paslon dalam pemilu, memilih untuk mendukung partai tertentu. Contoh dari kebebasan sendiri ya, seperti kebebasan memeluk agama, kebebasan untuk pendidikan, kebebasan memilih tempat tinggal. Dan menurut J.R. Stirling, HTN adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, sedangkan HAN adalah hukum yang mengatur cara pelaksanaan wewenang, hak dan kewajiban yang tersebut dalam HTN. HTN mencakup cara-cara pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana kekuasaan diatur seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. HAN adalah mengatur peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. HAN juga mengatur kegiatan adalah organisasi pemerintah. Jadi HTN sendiri di sini ibaratkan komputer. HTN itu adalah seperti layarnya, keyboardnya, dan prosesornya begitu. Dan HAN sendiri adalah Windows-nya sendiri, adalah tapi komputer tanpa Windows tidak akan berjalan. Seperti halnya juga HTN tanpa HAN tidak akan berjalan juga begitu. Jadi HTN dan HAN di sini saling melengkapi. Keuntungan pelaksanaan otonomi daerah ini, pemerintah bisa memiliki kewenangan untuk menata kota dan membuat kebijakan di kotanya tersebut, dan pembangunan di daerah tersebut akan merata. Jadi contohnya di kabupaten, seorang bupati akan memiliki kewenangan untuk membangun apa saja yang diperlukan di daerah tersebut. Jadi masyarakat tidak perlu menunggu dari pemerintah pusat, tapi dari pemerintah daerahnya tersebut. Memudahkan kepentingan masyarakat seperti mengurus berkas-berkas seperti KK, KTP. Jadi warga itu tidak perlu ke pusat lagi gitu, karena di daerahnya sudah ada. Itu keuntungannya. Dan kelemahan otonomi daerah ini kurang siap mengatur daerah. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai, dimana jika ada suatu wilayah yang memiliki SDA yang sangat melimpah tapi SDM-nya kurang, itu akan bisa merugikan daerah itu sendiri. Dan korupsi dan nepotisme, masih banyak pemimpin daerah yang korupsi di daerahnya masing-masing. Karena kenapa? Sangatlah mudah korupsi di daerahnya sendiri karena mereka sudah tahu celah-celahnya di mana, cara-caranya gimana begitu. Sejengan daerah, misalnya daerah A memprioritaskan pendidikannya
daerah B memprioritaskan infrastrukturnya. Nah, di situ akan ada masyarakat yang saling berantem, konteksnya bukan bacokan tapi berantem secara argumen, lebih penting mana gitu. Itu sering terjadi, dan masyarakat sering berargumen lebih penting daerah ini, lebih penting kebijakan ini gitu. Peraturan pemerintah pusat multitafsir. Peraturan pemerintah pusat terkadang menjadi multitafsir di daerah tertentu. Jadi masih ada kebijakan dari pusat A, tapi saat sampai ke daerah menjadi B gitu, karena pemimpinnya yang salah menafsirkannya kebijakan tersebut. Nah, contoh dari keuntungan pelaksanaan otonomi daerah ini adalah sebagaimana kota-kota maju, yang kita kembali lagi pembangunan. Banyak kota-kota maju itu, contohnya Surabaya ya, itu saat investor masuk, pemerintahnya ikut mensupport dan SDM-nya ikut mensupport juga. Dari kelemahan pelaksanaan ini adalah kita ke daerah Bangkalan. Contohnya waktu gacoan, mie gacoan ini ibarat investor masuk ke Bangkalan kan. Tapi apa? Di demo. Yang kedua, rebutan lahan parkir. Nah, inilah dia apa ya pentingnya seorang kepala daerah. Kalau kepala daerahnya tidak turun tangan, ya investor tidak akan pernah masuk ke daerah Bangkalan gitu. Ada poin yang mengatakan kurang sumber daya manusia. Nah, peran pemerintah daerah tersebut seharusnya memprioritaskan dan menunjang pendidikan yang ada di daerah tersebut. Masih banyak daerah-daerah yang lebih mementingkan hal-hal yang tidak berguna. Poin A, adanya kebebasan membentuk perkumpulan. Jawabannya ada, dan tercantum dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud damai. Pasal 2, setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya, masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di poin B, adanya kebebasan menyatakan pendapat. Jawabannya itu ada dan tercantum dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945. Berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi ada satu pasal dan satu undang-undang yang mengatakan bahwa kita itu bisa berpendapat gitu. Menyatakan pendapat, misalnya mengkritik pemerintahan atau sistem pemerintahannya yang kurang jelas gitu, kita bisa berpendapat karena kita dilindungi dalam undang-undang. Di poin C, adanya hak suara dalam pemilu. Jawabannya ada, dan setiap warga negara memiliki hak suara di pemilu, dan ini diatur dalam pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi warga negara itu memiliki hak dan tidak diwajibkan, karena misalnya seseorang tidak memilih paslon 1 atau paslon 2 ya dalam pemilu, itu mau golput itu ya hak mereka, itu jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan itu kan menentang hak mereka. Nah, jadi dalam pemilihan
dalam adanya hak suara dalam pemilu itu kita tidak diwajibkan, tapi memiliki hak untuk memilih dan memiliki hak untuk tidak memilih.